call, visit, closing itu sama. Tapi bagaimana cara penerapan kita? Kita mau enggak seperti yang kayak tadi saya bilang lebih ngeyel daripada teman kita sebelah meja. Kalau mereka teleponnya 5, ya kita teleponnya 10 atau 20. Biarpun secara teori itu omongannya gampang, tetapi saya sendiri yang melakukan itu tidak gampang. Karena kadang-kadang kita kan punya mood juga. Hari ini gimana saham bagus lagi. Misalnya kita main saham, saham kita nggak gerak. Ya kadang-kadang kalau kan juga telepon. Tapi kadang-kadang pada saat kita ada mood bagus, kita ubah terus. Tetapi sebisa mungkin ya stabil. Kita setiap hari call target berapa? 20 min call. Dalam arti min call itu kalau telepon sudah ketemu dan menjelaskan, maksudnya ketemu terus menjelaskan singkat dulu. Itu namanya min call buat saya. Tetapi kalau Bapak Ibu di sini baru telepon terus ditolak enggak, terus dimasukkan dalam list call itu, ya itu sudah salah. Biarpun telepon 20 kalau di list semua seperti itu ya gagal aja, sama aja nggak kerja hari itu. Itu sih menurut saya. Mungkin menjawab ya. Mungkin ada yang mau tanyakan lagi? Buat saya nasabah tuh yang lama ya, nggak bakal bisa dipegang terus-terusan. Pasti ada saatnya cair, entah dia butuh atau dia beralih ke lain haki. Caranya gimana? Ganti nama nasabah yang baru, cari nasabah yang baru, motivasi diri untuk bisa mencari nasabah yang baru. Tentu saja di dalam memfollow nasabah setiap hari ada up and down. Tapi gimana caranya, seperti yang saya bilang tadi, kadang kalau ada pikiran negatif, kita coba hilangkan pikiran negatif itu melalui motivasi dari diri sendiri. Di kantor ada ME atau tidak ada ME pun saya berusaha untuk follow up nasabah. Saya tidak perlu dipecut atau disuruh-suruh, saya sudah follow up nasabah dengan sendirinya. Intinya sih saya yang pikiran negatif, cepat-cepat hilangin pikiran negatif ketika saya down atau rasa alasan itu datang, kan pasti ada ya. Saya coba yang pikiran negatif ya, kalau WA nggak direspon, telepon, pakai telepon kantor atau gimana gitu. Intinya motivasi terbesar dari diri sendiri, Bu. Saya pribadi, Bu, saya terus terang, saya tidak pernah lihat jumlah polis. Tetapi saya punya target pribadi untuk dompet saya. Saya terus terang paling minim 100 juta untuk bawa pulang, karena saya sendiri sudah nikah, saya punya kebutuhan rumah tangga yang dimana kita sendiri masing-masing kan kita bisa hitung kebutuhan rumah tangga itu kita berapa, terus lebihnya harus jual untuk saving kita. Itu aja. Jadi katakanlah kalau kita 100 juta berarti kan minim 20 bio untuk 1 tahun. Untuk kalau 20 bio 2 tahun Bu, kan dapatnya 150 juta di lain kontes. Kalau kontes itu menurut saya bonus. Itu aja sih. Semoga jawab Ibu. Jujur untuk Unggul dan saya, kita bekerja 2 orang ini. Kita nggak pernah menghitung, oh ya polis saya dalam misalnya bulan berapa ya, saya udah berapa polis. Kita nggak pernah menghitung. Kita yang kita kejar adalah Unggul dan saya adalah kita cari premi. Jadi kalau ditanya polisnya berapa ya sebulan, pasti di atas 10. Karena kita nggak ngitungin. Kalau cuma ngitungin, oh ya udah 3 polis, 4 polis, 5 polis, nggak ada di antara saya dan Unggul. Karena kita cuma perlunya kita store, udah ada yang ngerjain. Gitu. Sebetulnya awal saya ke Indonesia juga sama. Kan ditanya targetnya berapa, pokoknya 6 miliar, apapun yang terjadi gitu ya. Tapi jadinya nggak konsisten. Maksudnya mungkin kadang cuma 3 polis, 5 polis, sudah itu berhenti gitu ya. Suatu hari waktu itu bersyukur ya, makan bareng Ibu Lilis, dikasih pencerahan gitu. Kalau memang angka itu nomor 1 ya gitu, karena itu kan kantong kita. Tapi kita di Indolife ini kan membangun bisnis yang jangka panjang, jadi butuh juga pemegang polis yang banyak. Jadi waktu itu di challenge minimum harus 8, harus 11 gitu ya.
Ya akhirnya itu yang bikin walaupun targetnya udah nyampe, ya polisnya juga harus nyampe gitu. Kadang kalau misalnya angka mungkin karena nggak sebesar 100 juta sebulan ya, kalau udah closing segitu ya stop gitu, kalau nggak ada target di polisnya gitu. Jadi ya itu yang dikonsistenkan untuk setiap bulan itu minimum 8 sampai 11 gitu ya. Ya itu harus caranya gimana? Ya kalau kita ada why-nya kan kita tahu how-nya lah gitu ya. Gimana aja caranya gitu. Terima kasih Mas Jana. Untuk saya, polis itu saya mikirnya harus cari sebanyak-banyaknya. Misalkan ada ketentuan sebulan itu contoh 10-15, saya harus berpikir mencari sebanyak-banyaknya. Tapi apa yang didapat kita kan nggak pernah tahu ya. Buat saya yang penting saya sudah melakukan bagian saya dengan sebaik-baiknya. Kadang dikomplain sama suami, kamu di luar kerja, di rutin kerja, di luar hari kerja, kamu kerja kapan ada waktu utama. Kadang dikomplain sama suami kayak gitu. Kayaknya itu Indolife juga mendarah daging. Seperti itu Melisa. Berusaha sebaik-baiknya, berusaha